Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 1,03%. Dengan total market cap mencapai di 1,08 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat untuk Bitcoin dominance ada peningkatan sebesar 0,34% dalam 24 jam terakhir. Dan sekarang untuk dominance totalnya itu di 48,46 dengan peningkatan volume sebesar 32,92%. Untuk Bitcoin sendiri kita bisa lihat dia meningkat di angka 26.944 dan itu merupakan peningkatan sebesar 1,96% dalam 24 jam terakhir. Bahkan kemarin week tertingginya itu mencapai di 27.100 ingat gua ya. Untuk Ethereum dia ada juga peningkatan tapi lebih kecil hanya di 0,54% saja dalam 24 jam terakhir dan sekarang trading di angka 1.735. Lalu untuk BNB dia ada koreksi sebesar 0,37%. Untuk XRP dia ada peningkatan setengah persenan di angka 49 sen. Cardano basically nggak terlalu gerak kemana-mana lah, hanya minus 0,01% saja. Untuk Dogecoin dia meningkat sekitar setengah persenan. Untuk Solana dia meningkat sebesar 3,74 ya, dan sekarang mulai trading di atas dari $15 alias sekarang di 16,13. Dan yang terakhir Tron dia terkoreksi sebesar 1,28, berubah 1,3% di angka 0,069. Jadi kurang lebih seperti itu untuk overview-nya dan sekarang kita akan masuk ke economic calendar. Tapi sebelum kita masuk kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Okay, today's video is brought to you by Bybit, di mana kita bisa trade berbagai macam cryptocurrency aset dengan cara yang berbeda-beda. Buat kalian yang ingin akumulasi secara spot, tentunya kita bisa lakukan di sini. Derivatif juga bisa, ada juga pasar NFT, dan tentunya setelah kalian akumulasi, jangan lupa juga kalian bisa menikmati earn atau menikmati bunga lah kesannya ya di Bybit Earn. Bisa APY-nya tertinggi bisa mencapai 18%. Nah, tentu juga buat kalian yang ingin membeli kripto dengan lebih mudah ya dengan cara yang lebih simpel, bisa juga langsung menggunakan kartu kredit atau debit card juga di sini. Dan juga buat kalian yang mungkin sudah lebih crypto savvy nih ya, bisa menggunakan options juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan buat lo yang belum punya akun di Bybit, silahkan bisa cek link refleks di bawah dan mulai trade di Bybit. Oke, dan sekarang kita akan masuk dulu ke economic calendar. Nah, untuk economic calendar sesuai dengan pembahasan kemarin, hari ini akan keluar satu data penting, yaitu adalah building permits dengan volatility level 3, yaitu bintang 3. Ini akan keluar nanti jam setengah 8 malam, dan harapan kita adalah dia itu bisa lebih rendah daripada ekspektasi. Kenapa? Karena a lower than expected reading should be taken as negative or bearish for the USD. Dan kita ingin apa? Kita ingin USD melemah. Jadi harapan kita pada hari ini dia di bawah dari 1425 ya. Itu kurang lebih untuk ekonomi kalender kita hari ini. Untuk besok juga nggak kalah penting ya. Untuk besok itu jam berapa nih? Jam 9 malam akan keluar juga testimoni dari Jerome Powell, yaitu chairman dari The Feds ya. Nah, harapan kita untuk ini adalah dia tidak hawkish ya. Dia menyatakan ya mungkin interest rate akan nanti ditunda peningkatan dan lain-lain. Nah, itu bisa membantu supaya market kembali naik lagi lah atau rally lagi ya. Tapi kalau dia berkata-kata hawkish, ada kemungkinan peningkatan interest rate jadi 3 kali lagi atau 4 kali lagi. Nah, that's gonna be bad ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk hari ini secara economic calendar dan untuk besok ya. Dan sekarang kita akan masuk dulu ke newsnya. Untuk news kita datang dari Fidelity, atau ini kayaknya dari US ya Fidelity itu ya. Nah, seperti yang kita tahu Fidelity ini adalah nomor 3 di dunia untuk urusan top asset management firms dengan asset under management sebesar 4,2 triliun US dollars. Dia hanya di bawah dari Vanguard dan BlackRock saja. Jadi kebayang ketiga terbesar di dunia ya, bukan cuma di Indonesia atau di Amerika saja ya, tapi di dunia. Nah, kita tahu bahwa kemarin itu BlackRock yang sudah mengajukan ETF Bitcoin. Kali ini Fidelity juga kemungkinan besar dirumorkan akan file Bitcoin Spot ETF dengan cara membeli Grayscale ya. Nah, ini sangat menarik ya. Kenapa? Kebayang nih ya, 2 dari top 5 asset management di dunia ya, itu membuat Bitcoin ETF. Kayak yang gue sudah bahas di video gue sebelumnya.
Lu bayangin, jadi mereka masukin 1-2% saja dari aset under management mereka itu udah berapa miliar US dollars. Artinya itu bisa meningkatkan market cap Bitcoin dengan cukup signifikan. Jadi this is a very bullish news apabila ini beneran terjadi, karena lagi-lagi ya seperti yang kita baca di sini masih rumor, at least for now masih rumor ya. Dan ya kebayang lah kalau sampai dua-dua ini di approve, kemungkinan besar ini akan membuat mungkin bukan membuat, tapi akan menjadi suatu momentum atau katalis terbesar di bull market kita kali ini ya. Kalau kemarin kan mungkin karena banyak money printing nih di 2020. Kali ini kemungkinan besar karena ini ya, dua dari the biggest asset manager di dunia itu ingin bikin Bitcoin ETF. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk newsnya. Sekarang kita akan langsung masuk ke analisanya. Untuk analisa ini kita ngomongin soal suatu falling wedge ya, falling wedge yang terjadi berkali-kali di bear market dari yang waktu itu cycle 2013, 2017 dan yang sekarang nih ya. Nah, jadi kalau kita lihat di 2013 ini sama ya, kurang lebih membuat falling wedge beberapa kali ke reject, dan ini monthly ya. Jadi ya dengan time frame lebih besar biasanya lebih akurat ya. Terjadi juga seperti yang rapi dan sekarang juga sama. Nah, kesamaannya apa? Kesamaannya mereka sudah tembus falling wedge-nya. Dan kalau kita lihat minimal dari 2 cycle ke belakang, saat sudah falling wedge ini tembus, apa yang terjadi? Kita sudah masuk ke bull market yang baru. Bukan berarti kita nggak ada koreksi lagi ya. Kalau kita di sini masih ada koreksi juga seperti di sini ada COVID crash. Tapi ya, secara historically speaking, saat falling wedge ini tembus, yang terjadi adalah kita sudah masuk ke mungkin masuknya disebutnya ke babakan baru atau ke tahun baru yang awal-awal bull market lah disebutnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan geser ke TA kita ya. Untuk Bitcoin kita bisa lihat di sini dia kemarin itu sudah retest ke 27.000, bahkan ke EMA50 juga di sini ya. Ya sekitar 27 ribuan. Jadi bisa dibilang ini sudah bisa ya reject 2 kali lah, kasarnya seperti itu ya. Jadi ada probability koreksi. Nah, tapi overall doing good menurut gua ya. Secara volume mulai pick up juga. Nah, tetapi PR besarnya menurut gua sih masih belum di daily ya. Ya bolehlah kasih PR. PR-nya untuk daily semoga saja dia bisa reclaim 27.000, itu harapan gua. Kalau bisa sekalian reclaim EMA50 supaya sekalian ya. Tetapi menurut gua battle terbesar dari Bitcoin masih di weekly ya. Untuk weekly itu seperti yang kita sudah bahas dulu sebelumnya, bull support band itu kemarin technically speaking sudah ditaklukkan. Walaupun tipisnya nggak kira-kira ya. Kalau kita di sini bull support band yang paling atas itu 26.338. Weekly close-nya itu di 26.342. Artinya kurang dari $10 ya. Jadi terlalu tipis ya. Jadi lebih baik lagi kita lihat di minggu ini. Nah, minggu ini sesuai dengan DCWT kemarin, harapan gua adalah dalam 5 hari lebih 21 jam lagi dia bisa weekly close di atas dari MA200. That's it ya, as simple as that. Di atas dari 26.602. Itu harapan gua ya. Jadi as simple as that. Dan kenapa seperti itu? Karena kalau kita lihat dari sebelum-sebelumnya MA200 ya, itu sangat penting ya. Di cycle-cycle sebelumnya ini adalah suatu support yang sering kali menahan dan juga bisa menunjukkan bottom ya, seperti di sini di 10 Desember 2018. Lalu juga kalau kita di cycle sebelumnya lagi di sini ya, di berapa nih, 197 USD dan seterusnya ya. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua adalah bull support band. Itu udah sering banget gue bahas ya. Apabila Bitcoin berhasil mempertahankan bull support band, itu adalah pertanda besar bahwa dia akan lanjut ke higher high ya. Seperti di sini ya, ini berkali-kali terjadi dan sangat rapi di cycle 2000 berapa nih? 2015 sampai 2017. Kita bisa lihat di sini dia reclaim ya, retest naik ke atas, retest naik ke atas lagi dan seterusnya. Gue berharap bull market kita itu bisa kayak di sini. Kalau bisa terjadi seperti di sini, jauh lebih enak untuk dipakai trading jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah ya. Nah, yang kemarin biaya bagus sih, tetap rally, tapi kita bisa lihat kalau bahasa dulu tuh gue sebutnya jarang sungkem
akhirnya jebol di sini, kualat gitu kasarnya. Nah, di sini sering sungkem, apa yang terjadi? Ya makmur, lihat tuh, naiknya terus eksponensial. Jadi gue berharap kali ini kita akan sering-sering berkunjung ke bull support band ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita lihat di sini ya. Indeks dolar itu kondisinya belum sesuai yang kita harapkan ya. Baru ke reject sekali nih ya, tetapi masih belum membuat lower low. Tapi nggak apa ya. Mungkin reject sekali, reject 2 ya, atau konfirmasi. Nah, dia bisa mulai turun ke bawah. Semoga daily close-nya bisa mulai di bawah dari 102,05. Itu harapan gua untuk indeks dolar ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi seperti biasa gua akan ingatkan dulu bahwa semua konten dari Toshi Crypto Indonesia ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah ya. Dan buat lo nih, buat lo yang mungkin belum punya hardware wallet, lo bisa pertimbangkan untuk beli di Encrypt ya. Kenapa? Karena Encrypt ini adalah salah satu authorized reseller dari berbagai macam hardware wallet yang ada di sini ya. Mereknya macam-macam, ada SafePal, ada Cool Wallet, ada Ballet, ada Trezor, ada OneKey, dan seterusnya. Kenapa penting untuk beli di authorized reseller? Karena cukup banyak ya penjual-penjual yang sebenarnya itu sengaja menjual dalam tanda kutip dengan harga yang miring. Saat kita beli, kita masukkan kriptonya, ternyata itu sudah compromise dan semua aset kripto kita ditarik. Ya, maka dari itu penting untuk langsung beli di authorized reseller. Oke, jadi kurang lebih seperti itu dan sekarang kita akan lanjut ke buy limit. Oke, dan kita masuk dulu ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa lihat ya, secara posisi futures harusnya kita udah dapat posisi short, tapi nanti dulu kita spot dulu ya. Untuk posisi spotnya buy limit pertama kembali aktif di 26.412. Jadi buy limit pertama di sini dengan EMA 20, buy limit kedua di 25.733 dan buy limit ketiga di 25.135. Untuk posisi futuresnya, posisi short sudah kita dapatkan di sini ya. Nah, posisi short ini kita tinggal tunggu nih apakah akan kena target TP di 26.412 atau alternatifly bisa juga MA20. Nanti kalau pelan-pelan naik, itu bisa menjadi target TP yang lebih konservatif. Nah, untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2. Ini bisa terjadi di MA20 atau di 26.400. Nanti kita bisa buka posisi long. Dengan target TP kita di angka 27.000 ya, itu untuk posisi longnya. Oke, dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Dan untuk Ethereum kita bisa lihat kemarin berhasil terpantul di 1705. Artinya apa? Artinya buy limit pertama kita sudah kembali di retest. Jadi buat lo yang sudah nunggu-nunggu dari kemarin nih 2 hari, dapat juga ya buy limit pertama di 1705. Buy limit kedua di 1660 dan buy limit ketiga kita di MA200 tepatnya di angka 1645 ya. Jadi itu kurang lebih untuk posisi spotnya. Untuk posisi futuresnya kemarin sudah terjadi retest pertama di 1705,17. Maka apabila pada hari ini terjadi retest kedua, ini merupakan konfirmasi. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di angka 1780. Itu untuk posisi longnya. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 1780 sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di angka 1705. Oke, dan sekarang kita masuk ke XRP. Untuk XRP kita bisa lihat di sini dia mulai naik ke atas kemarin ya. Jadi buy limit kedua ini berhasil mempertahankan dirinya sebagai support ya. Jadi untuk sekarang buy limitnya masih aktif, masih sama seperti kemarin. Buy limit kedua di 50 dan buy limit ketiga di 45 sen. Nah, untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di 50 sen sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA50. Sementara untuk posisi longnya, sayangnya kemarin kita gagal dapatkan di sini ya, tapi intinya masih sama, retest 1, retest 2 di MA50 sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di angka 50 sen. Oke, dan sekarang kita masuk ke BNB. Dan untuk BNB kita bisa lihat di sini ya. Buy limit kedua kita ya berhasil di retest lagi, yaitu di angka 240,2.
Maka dari itu buat lo yang nunggu kemarin sudah dapat di sini. Buy limit ketiga masih menunggu di angka 230,8. Itu untuk posisi spot di BNB. Sementara untuk posisi futuresnya kita bisa lihat sudah terjadi retest pertama di 240,2 sebagai support. Jadi apabila pada hari ini terjadi retest kedua, nah kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di angka 251,4. Itu untuk posisi long di BNB. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 251,4 sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 240,2. Oke, dan sekarang kita masuk ke Matic. Nah, untuk Matic kita bisa di sini ya, dia kemarin itu berhasil, atau lebih tepatnya jam 7 pagi hari ini, berhasil reclaim 60 sen sebagai support ya, atau minimal baru reclaim dulu, belum sebagai support ya. Nah, pada hari ini kita bisa lihat apabila ini terjadi retest lagi, ini merupakan buy limit kedua. Jadi untuk sekarang Matic buy limit kedua di 60 sen dan buy limit ketiga di 46 sen. Itu untuk posisi spot di Matic. Untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di 60 sen sebagai support ya, kita bisa buka posisi long dengan target TP yang agresif di 68 sen. Buat yang lebih konservatif bisa pertimbangkan di struktur ini yaitu di 64 sen, ya. Itu untuk posisi longnya. Untuk posisi shortnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di 64 sen, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di angka 60 sen. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Matic dan juga ending dari DCWT kita pada hari ini. Seperti biasa gue ingatkan jangan pakai uang panas dan jangan over leverage. Dan satu lagi juga yang sering dilupakan tapi tidak kalah penting adalah kita harus berpikir jangka panjang untuk kripto ya. Dan pada malam ini jangan lupa juga akan keluar satu data penting jam 7:30 ya. Ya 7:30 malam. Jadi harus ekstra hati-hati buat lo yang mungkin punya posisi futures dan lo cenderung konservatif, belum kena target TP udah dekat-dekat ke sini. Nah, pertimbangkan TP secara manual ya, just in case volatility-nya tidak sesuai dengan harapan kita. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.